Hai, kembali lagi bersama gue Ilvo Tanjung, tentunya di Vio Traveling, program spesial Nika Ardila dan Amel Amelia. Dan saat ini saya memiliki bintang tamu spesial. Dia adalah salah seorang penggemar almarhumah Nika Ardila dan yang saat ini dia domisili di wilayah Pulau Bali. Dan saya punya kesempatan yang sangat luar biasa untuk wawancara, untuk mengulik dia seperti apa. Seperti yang kita ketahui, sosok yang satu ini agak sedikit berbeda, tapi dia memiliki rasa cinta kasih terhadap seluruh sesama, sama seperti keinginan almarhumah Nika Ardila. Dia juga seorang aktivis, bekerja di salah satu yayasan yang bergerak untuk anak-anak yang membutuhkan di panti asuhan, dan juga yayasan yang bergerak juga memberikan penyuluhan ke orang-orang yang membutuhkan, tentunya dalam tanda kutip orang-orang yang pernah bergerak di bidang, mohon maaf, narapidana ataupun yang lain. Seperti apa orangnya? Saksikan semuanya secara lengkap hanya di Vio Traveling bersama saya Ilvo Tanjung. Oke, ini dia Erna Patioran. Tepuk tangan. Hai, apa kabar Erna? Baik, saya baik sekali. Oke, seperti yang tadi saya informasikan, Erna ini merupakan salah satu penggemar almarhumah Nika Ardila. Saya pengen tahu dulu nih latar belakangnya Erna. Sesuai dengan tadi yang saya dengan profil kamu juga seorang yang sangat aktif untuk membantu masyarakat dan juga sesama tentunya. Bergerak di bidang yayasan yang juga memiliki peduli dengan anak-anak di panti asuhan ya. Sesuai dengan karakter almarhumah Nika Ardila, karena almarhumah Nika Ardila dulunya semasa hidupnya memiliki sekolah SLB. Nika Ardila juga membantu untuk orang-orang yang tidak mampu dan juga orang-orang yang membutuhkan kebutuhan khusus tentunya. Kalau boleh tahu, kalau Kak Erna sendiri bekerja dulunya ini aktif di bidang panti asuhan itu berapa lama? Kalau aktif di panti asuhan itu saya sudah bergerak selama 15 tahun. Oke. Lalu kemudian setelah 15 tahun saya off dari kegiatan sosial karena keadaan dalam keadaan sakit, dan kemudian pulih kembali, sehat kembali, puji Tuhan, alhamdulillah, astungkare. Lalu saat ini saya tetap melanjutkan kegiatan sosial saya, namun tidak lagi full di kegiatan anak-anak, tetapi saya kemudian mengembangkan pelayanan ini, menolong wanita-wanita yang dalam tanda kutip yang berada di jail seperti itu. Oke, di penjara ya. Yep. Nah, untuk kesan dan maksudnya pengalaman pada saat kamu bekerja di yayasan panti asuhan, pengalaman yang kamu rasakan bisa ketemu dengan anak-anak di panti itu atau merawat anak-anak di panti itu, tantangannya apa sih? Tantangannya itu sebenarnya cukup berat. Karena untuk membuat anak-anak itu menjadi seorang pribadi yang lebih baik itu tidak mudah. Kadang kita berpikir kayak sepertinya mengurus orang yang lebih dewasa itu lebih mudah, padahal sebenarnya enggak. Karena mendidik dan merawat anak-anak itu jauh lebih penting, karena itu adalah umur-umur krusial di mana anak-anak itu harus bertumbuh, dan dengan saya tantangan yang terberat itu bagaimana agar anak-anak ini mengalami satu perubahan yang lebih baik dalam hidupnya. Jadi itu antara suatu pilihan di mana kamu harus memilih, anak-anak itu seperti harus memilih kehidupanku harus seperti apa. Oke. Dan peran kami sebagai ibu-ibu pembina atau kakak-kakak pembina untuk adik-adik kami atau anak-anak di yayasan itu sangat berperan, sangat penting, karena itu seperti memberikan arah kepada mereka. Dan itu adalah tantangan yang terberat ya, karena kita harus membawa anak-anak ini hidupnya lebih baik lagi. Iya. Kalau kamu membuat anak-anak itu fail, it means kamu maaf kata, kamu bisa dikatakan tidak melakukan suatu perubahan dalam diri anak itu. Jadi ini adalah
kakak-kakak atau pembina itu seperti penentu bagi anak-anak itu, apakah hidup mereka lebih baik lagi atau enggak. Tapi balik lagi kepada keputusan anak-anak itu. Wah, itu merupakan salah satu jiwa sosial yang sangat luar biasa, Sobat Via Traveling. Dan pastinya itu bagaimana untuk mengembangkan masa depan anak-anak Indonesia tentunya ya. Nah, berkaitan dengan almarhumah Nika Ardila. Nika Ardila ini benar-benar sangat mencintai dunia anak-anak. Karena memang dia dia merupakan putri ketiga dari tiga bersaudara. Nah, ini Nika Ardila sendiri itu benar-benar merindukan sosok seorang anak kecil atau adik lah ya. Jadi dia semasa hidupnya pada saat dia menjalani hidupnya sebagai seorang bintang, mega bintang, dia memiliki sekolah SLB yang sangat peduli dengan anak-anak dengan kondisi tunarungu. Kemudian dia juga memiliki beberapa yayasan dan juga sangat peduli dengan anak-anak jalanan. Nah, Erna sendiri ternyata sangat mengenal dan sangat mengidolakan almarhumah Nika Ardila. Kalau boleh tahu sejak kapan? Saya mengenal Nika Ardila itu pada waktu saya masih duduk di bangku SD. Oke. Jadi masih kecil ya. Dan waktu itu lagu-lagunya sangat booming dan kebetulan memang Nika Ardila ini cantik banget, manis dan kebaikan di hatinya itu kita bisa lihat dari wajahnya. Baik. Jadi, dari kecil sudah mengenal sosok almarhumah Nika Ardila. Kamu dulu kecil dibesarkan di wilayah Kota Makassar, Sulawesi Selatan, betul ya? Actually di pedesaan sebenarnya. Which is itu di Kota Palopo, tapi masih ke desa lagi gitu. Namanya Padang Sapa. Oh, Padang Sapa. Oke, di desa Palopo Nika Ardila juga sampai dikenal tentunya ya. Apa sih menurut kamu pada saat kamu pertama kali mengenal sosok Nika Ardila, selain dia seorang mega bintang yang cantik, memiliki single yang sangat luar biasa, dan juga dia itu adalah jiwa sosialnya tinggi, yang menyebabkan kamu di antara banyak artis di belantika musik Indonesia, kenapa kamu memilih sosok seorang almarhumah Nika Ardila? Pribadinya mungkin ya. Mungkin wajahnya itu memang sudah begitu menarik ya. Semua orang menyukai dia. Tapi sekalipun dia hanya seorang penyanyi, dan maaf, bukan hanya seorang penyanyi, tapi orang yang memiliki, sebenarnya dia lebih dari itu. Dia tidak hanya bernyanyi, tetapi hatinya itu begitu tulus untuk membantu orang lain juga. Dan juga Nika Ardila ini adalah sosok yang adem ya. Sepertinya dia cool banget. Dan kita nggak hanya mencintai suaranya, kita juga mencintai karakternya yang bagi kita itu sangat baik sebenarnya. Wah, luar biasa. Jadi memang Nika Ardila menjadi seorang contoh, seorang public figure yang memberikan efek positif untuk semua para penggemarnya. Kalau ngomongin tentang lagu Nika Ardila yang sering banget kamu hafal, yang sering kamu dengerin, yang paling kamu suka itu apa? Apa sih yang lagunya? Saya mau nyanyiin aja sedikit ya. boleh, silakan. Jadu aku mendengar manisnya kata cinta, lebih baik sendiri. Oke, lanjut. Bukannya sekali, sering ku mencoba, namun ku gagal lagi. Kenapa kamu suka dengan lagu Bintang Kehidupan? Mostly people sing this song. Lebih banyak orang kayaknya menyanyikan lagu ini, dan terdengar setiap hari sepertinya ya dari kecil. Di radio-radio dan di mana-mana aja, di TV juga. Wah, booming ya lagu ini. Ada lagu yang lain yang kamu suka? Ada, tapi saya lupa. Boleh dinyanyikan nadanya, karena saya sangat hafal. Semua penggemar almarhumah Nika Ardila tuh tahu kalau aku sangat menguasai semua ratusan lagu Nika Ardila. Kamu boleh sebutin aja mungkin intonasi atau nadanya aja. Mama, oh mama, aku ingin pulang. Mama, aku ingin pulang. Selain itu? Sedih ya lagunya itu. Apalagi ya? Nyalakan api kehidupan. Nyalakan Api Kehidupan, salah satu album ketiganya milik Nika Ardila. Oh my goodness. And then
I forgot. Sorry. Oke, seberkas sinar tahu? Seberkas gitu. Oh, I forgot. Sorry. Karena memang banyak banget ya. Nah, kita ngomongin tentang bukan hanya Nike Ardilla. Pada tahun 2021, tepatnya di tanggal 20 Juni 2021, semua media sosial, semua orang digemparkan dengan hadirnya sosok seseorang anak gadis cantik yang dinyatakan sebagai reinkarnasi Nike Ardilla. Dia mirip dengan parasnya yang sangat luar biasa, namanya Amel Amelia. Kamu sudah pernah dengar? Yes. What do you think about dengan Amel Amelia? Amel Amelia itu sangat mirip ya sama Nike Ardilla. Oke. Selain parasnya yang memang hampir 90% mirip dengan Nike Ardilla, sifatnya juga terlihat mirip. Dan kita akhirnya bisa berpikir bahwa wah ini nggak ada perubahan. Maksud saya tidak ada yang berbeda, sedikit mungkin aja, tapi mostly mirip banget deh gitu sama. Mirip banget. Kalau masalah tingkat kemiripan, kira-kira berapa persen mirip dari almarhumah Nike Ardilla dengan Amel Amelia? Dari mungkin which is dari 50 sampai 100% kamu milih di level berapa? Saya pilih di level 95%. 95%. Oke. Menurut kamu pro dan kontra ketika hadirnya Amel Amelia, banyak sekali pro dan kontra yang terjadi di antara seluruh fans Nike Ardilla ataupun juga yang tidak mengidolakan Nike Ardilla. Banyak yang komentar, oh ini sosok Amel memang mirip dengan almarhumah Nike Ardilla. Ada juga yang tidak terima dengan statement tersebut. Apa pendapat kamu dengan pro dan kontra tentang kemiripan Amel Amelia dengan Nike Ardilla? Saya pikir sih tidak perlu dibahas ya, karena semua kan itu ciptaan Tuhan ya. Oke. Tuhan menciptakan masing-masing pribadi sesuai dengan apa yang dia mau, kedaulatannya. Kalaupun itu seperti mirip Nike Ardilla ya tidak masalah juga sih menurut saya. Tapi sebaiknya tidak usah diperdebatkan karena Nike Ardilla dan Amel Amelia itu tetap dua pribadi yang berbeda. Oke. Kalaupun kita mau menyamakan ya tidak bisa disamakan. Tapi ya kita sebagai fansnya Nike Ardilla ya kita mengucap syukur aja ya, maksudnya ya ada Nike, ada Amel, whatever, mereka tetap pribadi yang memiliki pribadi berbeda. Sekalipun mirip tapi nothing to say sebenarnya, nggak usah diperdebatkan karena mereka orang-orang yang luar biasa menurut saya. Oke, jadi sebanyak itu saya mau wawancara tentang pro dan kontra almarhumah Nike Ardilla dan juga Amel Amelia. Intinya banyak yang mendukung sosok Amel karena bagaimanapun memang seperti yang tadi Mbak Kairna bilang bahwa Amel Amelia itu adalah sosok yang berbeda dari almarhumah Nike Ardilla, tapi tidak menutup kemungkinan bahwa dia menjadi pengobat rindu kehadiran sosok legend yang telah tiada sekian puluh tahun lamanya hadir dalam bentuk versi yang terbaru anak muda ini ya kan. Jadi mengobati kerinduan kita, benar gak sih? Betul.